Kebakaran menghanguskan rumah mewah di Jalan Haji Taiman, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Selasa pagi. Kebakaran yang terjadi di pemukiman padat penduduk sempat membuat panik warga sekitar. Sedikitnya 10 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. Diduga api berasal dari garasi rumah kemudian membesar dan membakar seluruh bagian rumah. Sebuah minibus nyaris terjun dari lantai 2 tempat parkir Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Beruntung mobil tersangkut besi pembatas parkiran. Kecelakaan yang terjadi di atas kedai roti membuat karyawan sempat panik dan langsung menyelamatkan diri. Minibus kemudian dievakuasi petugas dengan cara ditarik menggunakan kendaraan lain. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, sementara pengemudi mobil yang merupakan seorang wanita sempat syok. Sejumlah lembaga sosial pemerhati anak, praktisi hukum, dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara sepakat bahwa pemerkosa yang masih di bawah umur berinisial AR diserahkan kepada negara melalui pengadilan. Sebelumnya, seorang siswi SMP diperkosa di kawasan hutan kota Cilincing, Jakarta Utara. Mirisnya, korban diperkosa oleh 4 orang anak yang juga masih berusia di bawah 14 tahun. Korban dicegat saat pulang sekolah, kemudian disekap dan diperkosa di dalam hutan kota Rawamalang, Cilincing, Jakarta Utara. Pemirsa, karir Ferdy Sambo di Korps Bayangkara berakhir sudah. Majelis Kode Etik menolak memori banding Sambo sehingga Jenderal Bintang 2 itu resmi diberhentikan dengan tidak hormat. Sementara itu, Kejaksaan Agung membuka opsi menggabungkan berkas perkara pembunuhan berencana Brigadir Joshua dengan perkara penghalangan penyidikan. Upaya mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo mempertahankan 2 bintang di pundaknya menemui jalan buntu. Majelis Kode Etik menolak banding yang diajukan Sambo setelah Jenderal Bintang 2 itu tak terima atas pemecatan dirinya. Polri menegaskan hasil sidang banding Ferdy Sambo bersifat final dan mengikat. Hal ini merupakan upaya hukum terakhir yang bisa dilakukan Sambo atas putusan pemberhentian tidak dengan hormat oleh Komisi Kode Etik Polri. Artinya, dengan putusan sidang etik menolak banding Ferdy Sambo, maka mantan Kadif Propam itu resmi dipecat dari institusi Polri. Ya, jadi sidang banding hari ini sudah dilaksanakan dengan waktu kurang lebih sekitar 3 jam ya. Kemudian tadi secara visual ya maupun secara audien tadi sudah disampaikan langsung. Pak Irwasum sebagai Ketua Sidang Komisi Banding bersama 4 anggota, keputusannya adalah kolektif kolegial. Jadi seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan. Sementara itu, Ferdy Sambo kian dekat dengan pengadilan seiring berkas perkaranya yang hampir lengkap. Kejaksaan Agung telah menerima pengembalian berkas perkara kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua pada Jumat lalu. Selain berkas perkara pembunuhan, Kejagung juga telah menerima berkas perkara terkait penghalangan penyidikan atau obstruction of justice dengan tersangka Ferdy Sambo CS. Kejaksaan Agung membuka opsi untuk menggabungkan 2 berkas perkara itu. Keputusan untuk menggabungkan surat dakwaan menjadi kewenangan Jaksa Penuntut Umum. Yang kita terima berkasnya sudah split sync. Ya. 338, 340 jadi 1 berkas perkara, obstruction of justice 1 perkara. Ya kan? Nanti untuk menggabungkan perkara sebagaimana pasal 141 KUHP itu adalah domain daripada penuntut umum. Ya, Mbak ya. Jadi domain dari penuntut umum itu masih dimungkinkan untuk dilakukan penggabungan. Kejaksaan Agung telah menyiapkan 30 jaksa penuntut umum untuk menangani kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua yang menyeret Ferdy Sambo. Sementara 43 jaksa penuntut umum juga disiapkan untuk menangani kasus obstruction of justice atau merintangi proses penyidikan kasus pembunuhan itu. Tim Liputan
Setelah dipecat dari Polri, Ferdi Sambo kini menghadapi proses hukum dengan ancaman hukuman mati. Bisakah Sambo berkelit dan apakah proses hukum bisa berjalan cepat? Kami akan membahasnya bersama Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso dan Ahli Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia Profesor Muzakir. Selamat sore Pak Sugeng dan Prof Muzakir. Selamat sore. Selamat sore. Baik, saya ingin ke Pak Sugeng terlebih dahulu. Penggabungan berkas rencananya akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Bagaimana IPW melihat ini? Apakah nantinya akan berpengaruh terhadap jalannya persidangan, Pak Sugeng? Penggabungan berkas itu tadi dikatakan oleh jaksa adalah kewenangannya, ya. Sementara dari polisi sendiri berkas perkara tersebut sebetulnya displit, ya. Nah ini memang kalau dalam konsep hukum pidana, seorang terdakwa berhak untuk mendapatkan penggabungan perkara agar perkaranya lebih sederhana dan kepadanya juga bisa dalam satu kali persidangan. Ini keistimewaan ini yang diberikan kepada FS secara teoritis ada, ya. Ada dasarnya, tetapi di dalam prakteknya, ya, dalam prakteknya acap kali ada orang-orang tertentu yang sengaja perkaranya itu dipisah, ya, sehingga dua perkara yang dipisah. Jadi kita ikuti saja ini, ya, karena dengan penggabungan ada ada ketentuan ditambah sepertiga hukumannya itu. Begitu Baik. sih. Baik, Prof Muzakir Saya sebenarnya. bisa permisi nggak ya? Saya bisa permisi dulu nggak ini? Ini saya ada Zoom lagi nih, saya tunggu dari Baik. tadi. Baik, kami ke Prof Muzakir terlebih dahulu. Silakan Pak Sugeng. Prof Muzakir, sebenarnya apa dampak dari penggabungan berkas seperti ini? Benarkah kemudian bisa mengaburkan pasal 340, pasal pembunuhan berencana dalam kasus Ferdi Sambo ini? Jadi ini terkait dengan pasal penggabungan tadi, ya, kalau kita lihat dari proses tindak pidananya itu, menurut pendapat saya, kalau jaksa misalnya menggabung perkara itu dalam satu dakwaan, itu kurang tepat, ya, karena dakwaannya obstruction of justice-nya terhadap dakwaan pertama, dakwaan ke-1 gitu. Sedangkan dakwaan ke-1 itu juga di dalam proses, ya. Maka sebaiknya jaksa itu men-splitting perkara ini, yang pembunuhan itu adalah pembunuhan, ada penyertaan di dalam pembunuhan. Ya, yang kedua adalah kalau obstruction of justice juga ada penyertaan obstruction of justice yang pelakunya berbeda, ya, yang pelakunya itu berbeda. Nanti akan menjadi masalah ketika kalau digabung, lah dia akan memeriksa tentang obstruction of justice-nya, tetapi pemeriksaan itu nanti terkait dengan apa yang disebut sebagai pelaku yang lain, ya. Kalau pelaku yang lain bagaimana? Apakah nanti begitu dia periksa obstruction of justice-nya, pelaku yang lain masuk, atau pelaku yang lain itu nanti akan mengikuti juga perkara pembunuhannya? Ini nggak bagus, ya. Usul saya ini sebagai sesuatu yang agar supaya hakim bisa memeriksa secara intent, secara tepat dan akurat di dalam memeriksa untuk pembunuhannya, pokok tindak pidana pokoknya itu, menurut pendapat saya sebaiknya perkaranya di splitting, ya. Satu dakwaan adalah untuk pasal pembunuhan, satu dakwaan lagi adalah untuk pasal obstruction of justice, dan obstruction of justice-nya itu nanti penyertaannya dengan pelaku yang lain, bukan pelaku tindak pidana pembunuhan. Oke, Prof, ada juga yang bilang bahwa penggabungan berkas ini bisa dijadikan celah bagi Sambo untuk lolos dari jeratan hukum maksimal, jeratan hukum hukuman mati begitu. Bagaimana Anda melihat ujung dari skenario yang mungkin diterapkan oleh Kejaksaan dalam penggabungan berkas ini? Ya, itu nanti akan terlihat begini, kalau digabung dalam satu dakwaan, nanti ini terdakwa bisa bermain, dia bobotnya lebih pada obstruction of justice daripada pembunuhannya. Bisa jadi seperti itu yang kekhawatiran banyak orang itu, menurut pendapat saya ada kemungkinan besar sekali. Karena apa? Karena pada saat dia diperiksa sebagai pembunuhan, dia akan mengalihkan bobot itu perbuatannya lebih pada obstruction of justice. Sementara pelaku pembunuhannya adalah orang lain gitu. Nah,
kalau itu di splitting, pembunuhan bisa konsentrasi untuk memeriksa supaya majelis hakim itu menemukan namanya kebenaran material atau kebenaran hakiki. Salah adalah salah, benar adalah benar. Nah, kalau itu digeser menjadi obstruction of justice, nah peran dia nanti akan berbeda lagi, tidak dihubungkan dengan pokok pembunuhannya itu, gitu. Baik, artinya bisa dikatakan kesimpulannya penggabungan berkas ini bisa memperbesar kemungkinan Verdi Sambo lolos dari ancaman hukuman mati, Prof. Ya, saya ingin sampaikan justru sebaliknya, andai kata digabung pun asal dia bisa dibuktikan tidak pidana pokok pembunuhannya itu, tidak pidana utama 340-nya, terus kemudian masih ditambah obstruction of justice-nya, itu pemberatan gitu ya. Jadi kalau itu dianggap sebagai bisa meloloskan tadi seperti yang disampaikan tadi, menurut pendapat saya ya bisa benar, tapi lebih banyak tidak benarnya karena seorang pelaku terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan plus dia akan namanya obstruction of justice-nya itu atau 221-nya itu, nah menurut saya 221-nya adalah pemberatan terhadap tindak pidana pembunuhannya gitu. Tetapi kalau itu bisa dibuktikan dia lebih tepat, lebih mengarahkan bahwa perbuatan dia adalah lebih pada obstruction of justice-nya, mengeliminir perbuatan pembunuhannya. Khawatir saya justru yang ini gitu, mengeliminir pembunuhannya lebih pada obstruction of justice-nya. Pembunuhan akan diserahkan kepada orang lain. Ingat sampai hari ini kan dia belum masuk bagian-bagian tertentu yang kalau dari media kan sudah tergambarkan di situ. Nah kalau itu terjadi seperti itu, dia adalah obstruction of justice ya. Sementara pelaku pembunuhannya sudah terbukti atau istilah bahasanya sekarang sudah mengkristal kepada Baradae gitu. Oke. Jika memang tadi seperti yang Anda katakan, pemberatannya lebih mengarah ke obstruction of justice. Siapa yang nantinya akan terimbas? Apakah hanya Baradae saja atau juga berimbas kepada pelaku yang lain, Prof? Jadi Baradae ini adalah tidak masuk obstruction of justice ya. Yang obstruction of justice lebih pada pertama ya pembunuhan. FS gitu ya. Yang kedua adalah mungkin yang lainnya yang ikut terlibat dalam konteks ini. Paling tidak kalau gejalanya ada itu adalah istrinya gitu. Tapi kalau kita lihat dari serangkaian peristiwa itu lebih bobotnya kepada FS gitu. Kalau FS itu juga terlibat di situ, sementara kalau bobot proses pembuktian pada pembunuhan berencana itu istilah bahasanya jaksa itu konsentrasi full menemukan kebenaran material, ya itu pastilah pemberatan gitu. Tapi kalau itu tadi saya khawatirkan tadi, kalau itu ternyata bobotnya lebih pada obstruction of justice, jadi pasal obstruction of justice lah yang terbukti, nanti konsentrasi kepada pembunuhannya menjadi bergeser gitu. Baik, adakah kemudian hal yang bisa dilakukan JPU dan penyidik untuk mencegah agar kekhawatiran terkait vonis ringan ini tidak terjadi, Prof? Ya, saya kira sekali lagi kalau mendengarkan aspirasi publik ya masyarakat dan kemudian yang intent terhadap pengkajian terhadap peristiwa ini ya jaksa harus merespon juga bahwa terdakwa melakukan obstruction of justice itu bersama-sama dengan pelaku yang lain yang jumlahnya banyak. Dan pelaku-pelaku yang lain sudah dijatuhi hukuman yang berat ya, pemecatan dan sebagainya itu. Itu sudah sangat berat sekali dalam konteks seorang profesional polisi ya. Jadi itu sangat berat sekali ya. Mestinya itu harus direspon juga gitu. Jangan sampai nanti dicampur menjadi satu, jaksa nggak konsentrasi pada yang pertama, sementara pembuktian yang mudah berdasarkan pemeriksaan kode etik, pemeriksaan yang lain, anggota yang lain yang terlibat dalam obstruction of justice itu sudah terbukti semuanya gitu. Dan itu mudah dibuktikan. Khawatir saya justru bandul jam itu mengarahkan kepada 221 dibanding dengan 340 gitu. Baik, kita kawal terus Prof kasus ini. Kita harapkan pihak terkait bisa mendengarkan aspirasi publik dalam terus memproses hukum kasus ini. Terima kasih Prof Muzakir, pakar hukum pidana sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, usai ditetapkan tersangka korupsi gratifikasi oleh KPK, rumah pribadi Gubernur Papua Lukas NMB dijaga ketat ratusan pendukungnya.
Kediaman pribadi Gubernur Papua Lukas NMB dijaga ketat oleh ratusan warga pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Masa tampak berjaga di kediaman Lukas NMB di Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua. Bahkan masa melarang orang nomor 1 di Papua ini keluar rumah karena khawatir akan ditangkap oleh KPK. Ini jadi saksi saya ada. Berita apa? Saya bawa Bangka Muda. Saya tadi bawa ke salah. Kita apa? Pengamanan yang dilakukan masa pendukung Lukas NMB ini menurut juru bicara Gubernur Papua tanpa ada pengerahan dan mereka juga sudah diminta kembali ke rumah masing-masing. Namun para pendukung Lukas NMB tetap bertahan. Masih berada di kediaman di Koya dan masih dijaga begitu oleh masyarakat dan keluarga beliau, dan jumlahnya cukup banyak sampai tadi malam ribuan. Tadi juga beliau minta untuk jangan terlalu banyak yang di sana, sehingga sebagian sudah mulai diminta untuk kembali ke kediaman masing-masing. Nah, ini tanpa diarahkan. Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Lukas NMB sebagai tersangka pada 5 September lalu dalam kasus gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Dari Jayapura, Papua, Omega Batkorumbawa iNews melaporkan. Sementara itu, ratusan warga pendukung Gubernur Papua lainnya menggelar aksi unjuk rasa di pusat kota Jayapura. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan tidak akan menjemput paksa Lukas NMB karena mempertimbangkan situasi di Papua yang memanas. Lebih dari 2 pekan ditetapkan sebagai tersangka, Gubernur Papua Lukas NMB sampai saat ini masih belum dapat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebaliknya, hari ini ratusan warga Papua menggelar aksi unjuk rasa menolak penetapan Gubernur Papua sebagai tersangka kasus korupsi. Demo dipusatkan di Taman Imbi, Kota Jayapura. Massa bergerak dari sejumlah titik, diantaranya daerah Sentani, Expo Waena, Abepura, Angkasa, dan daerah Yapis. Dampak aksi unjuk rasa, situasi di Kota Jayapura terpantau lengang. Hampir seluruh ruko dan pertokoan memilih tutup karena khawatir terjadi kericuhan. Sementara itu, 2.000 personel gabungan TNI Polri disiagakan untuk mengamankan jalannya aksi. Setelah menyiagakan kendaraan anti huru-hara, aparat juga berjaga dengan peralatan lengkap untuk mengantisipasi terjadinya kericuhan. Tetap ya ini hak yang harus kita juga lindungi ya. Kita tentunya tetap berikan keamanan. Dan juga sekitar 2.000 personil ya Polri sudah kita TNI Polri dan juga stakeholder lain sudah kita siapkan untuk melakukan pengamanan. Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan penyidikan Lukas NMB merupakan tindak lanjut laporan masyarakat dan tidak ada kriminalisasi dalam penetapan Gubernur Papua sebagai tersangka. KPK berharap tersangka bisa kooperatif memenuhi panggilan pemeriksaan. KPK berharap tersangka dapat kooperatif memenuhi panggilan dari tim penyidik KPK sehingga dapat menyampaikan hak-haknya langsung di hadapan tim penyidik KPK. Perlu kami tegaskan, proses penyidikan yang KPK lakukan ini telah memenuhi proses hukum sehingga hak-hak dari tersangka pun kami pastikan juga diberikan sesuai dengan ketentuan. Gubernur Papua Lukas NMB ditetapkan KPK sebagai tersangka lantaran diduga menerima gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah. Atas kasus itu, ia dipanggil KPK untuk diperiksa di Makobrimob Polda Papua pada hari Senin lalu, namun tidak hadir dengan alasan sakit. Tim Liputan iNews melaporkan. Proses terkait dengan LE ini sudah dilakukan sejak 5 tahun lalu, tepatnya di 2017. Jadi sejak 2017 sampai hari ini PPATK sudah menyampaikan hasil analisis sebanyak 12 hasil analisis kepada KPK. Variasi kasusnya ada setoran tunai, kemudian ada setoran melalui nomini-nomini ya pihak-pihak lain. Angkanya dari 1 miliar sampai ratusan
ratusan miliar. Sebagai contoh teman-teman, sebelum dalam waktu singkat ini terkait dengan penghentian, salah satu hasil analisis itu adalah terkait dengan transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi senilai 55 juta dolar atau 560 miliar rupiah. Itu setoran tunai dilakukan dalam periode tertentu. Bahkan ada dalam periode pendek setoran tunai itu dilakukan dalam nilai yang fantastis 5 juta. Pengendara berpangkat kapten yang bertugas di Kementerian Pertahanan akhirnya dikembalikan ke Mabes TNI. Sebelumnya pengendara arogan tersebut mendonongkan senjata api viral di media sosial. Ainyu Sore segera kembali.